berarti kondisi perekonomian tanah air bisa dikatakan cukup menantang ya Pak, termasuk bagaimana daya beli masyarakat, kemudian bagaimana era suku bunga saat ini masih bisa dikatakan tinggi. Nah, bagaimana Anda melihat data-data makroekonomi ini terhadap prospek pertumbuhan industri properti di tahun 2025? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lihat prospek di 2025 ini memang sangat challenging buat industri properti ya Mbak Sasha. Dengan berbagai macam tantangan, namun tetap kami yakin akan ada positive growth. Karena apa? Karena seperti tadi ada berita bahwa pemerintah juga mengusulkan perpanjangan PPNBTP, ini kami sangat appreciate. Karena memang kami perlu kepastian yang agak panjang supaya bisa berhitung, supaya bisa berinovasi dan bekerja lebih baik lagi. Kami terima kasih Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, mudah-mudahan ini bisa segera di-approve oleh pemerintah. Kalau boleh dielaborasikan tantangan apa saja sih Pak yang dirasakan industri properti sejak awal tahun ini? Ya, saat ini memang daya beli ini menjadi salah satu faktor yang cukup menantang buat kami begitu ya, karena supply banyak, cuma daya beli yang kami rasa agak menurun begitu ya. Ditambah lagi dengan sepertinya perbankan masih mengerem di sisi KPR nih. Jadi pembiayaan properti untuk konsumer ini masih sangat selektif dari sisi perbankan. Itu yang membuat kami juga berharap agar perbankan bisa kembali agresif dan suportif terhadap bisnis properti ke depan. Nah, tantangan-tantangan ini apakah juga tercermin bagi kinerja keuangan dari Repower Asia di tahun ini Pak, khususnya di kuartal 1? Iya, tantangan ini sebenarnya kita lihat sebagai opportunity juga. Jadi memang semua teman-teman di sektor industri properti sedang mengalami hal yang sama. Namun kita tidak berhenti berikhtiar, tidak berhenti berjuang, karena kami ada hal-hal lain yang juga selain organic growth di sisi properti, kami sedang mempersiapkan juga, mengkaji dalam juga hal-hal yang non-organic growth, unorganic growth. Jadi seperti apa misalkan Pak? Kami melihat bahwa semua hal industri lain itu banyak berkaitan dengan properti. Seperti misalnya sektor kesehatan, kan tetap rumah sakit, klinik itu perlu gedung, perlu tempat, perlu properti. Jadi ada kami istilahkan sebagai property healthcare nanti. Kemudian di sisi yang sedang berkembang pesat, digitalisasi ini. Kita butuh penyimpanan, setiap hari menyimpan data, menyimpan berkas, menyimpan file dan sebagainya yang nggak mungkin kita hapus. Disimpan di cloud, dan cloud ini juga perlu penyimpanan. Untuk data center ya Pak? Yes, exactly. Dan data center perlu tempat juga. Andaikan ini bisa dikolaborate dengan fasilitas yang kami punya, menghemat biaya, menghemat beban pembangunan, begitu kan. Jadi sama-sama menguntungkan. Oleh karenanya, ke depan transformasi bisnis properti yang sedang kami rencanakan dan kami jalankan ini mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif buat kita. Jadi ke depannya ada rencana diversifikasi untuk menyasar properti di healthcare dan juga tadi data center ya Pak, atau sudah dijalankan? Ini masih dalam opsi-opsi masih kami kaji. Masih dipertimbangkan ya Pak? Mana yang pas, karena memang kita lihat kalau organic growth kami terus jalankan untuk properti residential, perumahan, properti komersial itu sudah pasti berjalan gitu. Namun inovasi ini baru kita buka di sini, mudah-mudahan ini menjadi kabar baik buat kita semua ke depan. Kita juga akan menyasar ekspansi yang inovatif dan transformatif ke depan. Sebelum kita membahas bagaimana transformasi yang inovatif tadi, kalau dari sejauh ini Pak hingga kuartal pertama 2025 untuk pendapatan organiknya sendiri, ini segmen mana yang berkontribusi paling besar terhadap pendapatan perseroan? Masih di sisi residensial, ya, karena memang ini yang paling kuat ya saat ini untuk semua. Ke depan ini akan ditopang mudah-mudahan ya dalam waktu yang nggak terlalu lama lagi dengan hal-hal yang tadi begitu. Kami berharap, karena menunggu ini balik ke growth yang normal, kami rasa perlu waktu juga. Tapi udah on the right track nih, sudah on the right track gitu ya. Ada dukungan pemerintah, ada suku bunga dan inflasi yang terjaga oleh pemerintah. Kami terima kasih sekali atas support dari pemerintah dan semua pihak. Dan juga
inovasi ini diharapkan bisa memberikan dampak yang baik terutama buat kami, stakeholder kami, dan shareholder kami semua. Oke, jadi pendapatan hingga kuartal pertama sudah cukup baik, tapi belum kembali ke sebelum pandemi ya Pak? Sudah lebih baik dari tahun lalu. Oh, sudah lebih baik dari tahun lalu? Lebih baik dari tahun lalu. Oke, nah ini untuk residensialnya sendiri, ini pengembangannya sejauh ini sudah di mana saja Pak? Saat ini kami masih di sekitar Jabodetabek nih. Ke depan kita berencana untuk memperluas ya, dan melakukan diversifikasi tawaran produk menyesuaikan dengan segmentasi market nih. Mungkin yang Gen Z, mungkin yang lebih muda lagi seperti apa, mereka lebih perlu rumah yang compact gitu ya, simple, sederhana, karena memang dampak dari pandemi ini cukup dirasakan juga nih, ada shifting dari sisi mindset demand, ya. Taste-nya agak perlu yang homey, perlu yang open space, perlu yang udaranya segar dan sebagainya seperti itu. Oke, jadi setelah pandemi ada shifting behavior ataupun preferensi konsumen ya Pak terkait dengan pemilihan tadi terkait dengan residensial, termasuk bagaimana rumah yang compact mungkin untuk kebutuhan WFH dan semacamnya ya Pak ya. Betul. Nah ini apakah juga sudah disasar oleh Real atau seperti apa? Sudah. Kami sudah melakukan tawaran dengan nama custom design. Jadi layout bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Ada yang mungkin punya keluarga, anaknya, putra-putrinya ada berapa, hanya sedikit, atau yang orang tuanya di bawah atau di atas dan sebagainya. Jadi tawaran custom design ini menarik dan mendapat respon yang cukup baik dari calon konsumen kami. Sejauh ini garapan properti yang digarap Real residensial, apakah ini terbatas untuk lahan rumah tapak saja atau mungkin juga sudah ada high rise Pak? Saat ini rumah tapak, saat ini landed. High rise ini kita mau nggak mau harus masuk ke depan, tapi timingnya nih dan segmentasinya harus tepat, begitu ya. Karena kalau saat ini supply masih terlalu banyak dan demand-nya masih seperti ini, saya rasa masih harus diperhitungkan. Kecuali kita ada hal-hal yang memang menarik sekali gitu ya. Tapi kami sedang mengkaji nih mana yang paling pas mungkin untuk aparkos begitu kan. Karena kan semua mahasiswa perlu kos-kosan nih, mahasiswa dan sebagainya begitu ya. Yang murah, meriah, tapi bisa mereka miliki. Begitu. Nah ini kami sedang kaji yang mana yang pas dan juga ini menjadi tawaran-tawaran yang inovatif buat konsumen. Begitu. Oke, jadi sudah dalam perencanaan tapi masih tergantung timing dan juga segmen tadi ya Pak ya, demand-nya masih belum pulih ya Pak untuk high rise? Saya rasa masih harus menunggu beberapa saat nih ke depan. Kalau untuk land bank sendiri seperti apa Pak? Land bank ini kami rencanakan memang selain yang ada kami bangun juga akan ada mudah-mudahan ya perluasan lainnya. Jadi pertumbuhan organik ini masih kita garap dengan baik begitu. Menyasar dengan ya saat ini kan semua masih di harga yang masih reasonable lah begitu ya. Nah saat ini sebenarnya timing buat tidak hanya developer masuk membeli aset properti tapi juga konsumen. Karena apa? Karena saat ini harga properti ini lagi di harga yang menarik gitu, yang bagus-bagusnya. Jadi kalau Mbak Sasa mau beli ini saatnya, time to buy begitu ya. Nanti kalau udah rame semua mau beli harga Senin akan naik gitu kan, Selasa akan naik gitu. Oke, untuk land bank sendiri sejauh ini sudah berapa banyak yang dimiliki oleh Real dan kedepannya akan ada perencanaan penambahan seberapa besar Pak? Itu masih dalam kajian kami ya, karena ingin tadi tepat sasaran dan menyasar serta ada aspek inovatif dan transformatif tadi. Jadi berharap ini semua tepat sasaran, inovatif, efisien, transformatif, dan kami mendapatkan growth yang memadai, sustainable ke depannya. Kita